sebagai acara pada malam hari ini. Untuk acara pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama membacakan Ummul Furqan Al-Fatihah. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikhalifahi oleh Bibinda kami Karlina. Kepadanya kami persilakan.
hadir memenuhi Masjidil Sunnah ini dalam rangka kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita senantiasa menyampaikan selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Noman Baru beserta perangkat desa, kemudian anggota BPD, sekali lagi yang kami hormati. Yang terhormat penceramah atau yang akan membawa acara penceramah kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Muhammad Ali SAG MH dari kantor Kemenak Kabupaten Musirawas Utara. Sekali lagi kami ucapkan selamat hadir di masjid kami ini. Kami mohon untuk memberi pandangan atau siraman rohani kepada masyarakat kami Desa Noman Baru. Yang selanjutnya kita pada malam hari ini memperingati Maulidnya Nabi Muhammad atau Mauludnya Nabi Muhammad SAW. Ini berkat kerja pengurus masjid, yaitu khususnya anggota seksi PHBI. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan jasa atau usaha mereka mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita akan memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita tidak mendapat ilmu, tapi kita sudah tercatat. Mudah-mudahan niat kita ke masjid itu kita sudah mendapat pahala atau ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita mendapat ilmu pengetahuan, mendengar penceramaan nanti dari awal sampai akhir. Di sini kami selaku pemerintah Desa Noman Baru mengucapkan ribuan terima kasih kepada PHBI yang mana telah dapat melaksanakan acara pada malam hari ini. Jadi harapan kami tanpa dari ini sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada pengurus PHBI. Selanjutnya di sini kita akan mendengar penceramah kita yang sudah asing, yaitu Pak Ali, yang sering kami panggil Pak Ali. Pak Ali ini itu tugasnya di Kemenak Kabupaten Musirawas Utara di bidang Kadin. Haji. Nah, Haji. Kadin ya? Kasih. Maaf. Kasih di bidang urusan haji. Jadi itu baru yang sedikit. Jadi katanya kepada masyarakat seandainya kalau memang ada yang mengatak itu segera hubungi dengan PBI dan pemerintah Desa Noman Baru. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mendengarkan ceramah atau tausiah dari Guru Karam Ustaz Muhammad Ali, balas sejenak kita dengarkan selawat kisah Rasul dari anak-anak umat Akil Bani Akil umat. Pada adik-adik kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa lah? Wahadil ajarul asabu filayalil maulidin wa bariqun nuri abadu min ma'alil ahmadin wa bariqun nuri
kade sekarang. Layalil maulidin. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasib mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Muhammad Ali, Sarjana Agama dari Kantor Kementerian Agama Musirawas Utara. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alang resunya itu baru jam 8-an. Tak laporkan salam. Nanti buat saya berubah bapak-bapak yang gak salam, saya doakan masuk berubah. Tak laporkan salam akan jerami dikerjati. Ibu-ibu yang tak jawab salam saya doakan suaminya nikah lagi. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takutnya terjadi, ada yang raung jawabnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul azim. Ada yang hafal tak ayat yang kubacakan para sahabat? Surah Al-Hasan. Kalau tidak hafal, pokoknya siap-siap, selalu ada pertanyaan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, kita pada malam hari ini dapat berkumpul di dalam masjid yang dimuliakan Allah ini dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam diaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah membawa kita dari alam yang gelap gulita. Sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah di pada mahsyar nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal. Semangat dikit, amin. Kadang-kadang kalau berdoa panjang itu, amin di semangatnya. Amin, amin. Ada yang meraung-raung, amin. Itu udah agak lagi berdoa panjang. Karena kalau lepas animasi berdoa, lepas lagi. Nah itu ada konser lagi. Lalu amin itu ada keluar lagi. Dulu di tahun 60-an, ketika orang berdoa panjang, maka yang ngamin kereta akhirnya dia tidak diusapkannya di muka,
diusapnya dengan tiang rumah. Ada dalam rumah kan, rumah lampu kan, diusapnya di tiang rumah. Ketika lampu mati, tiang itu bersinar-sinar. Makanya kalau ngadu doa, nak panjang pendek diambil. Pas ngusut ke muka, diusapnya. Biar awetmu. Itu tadi gambarannya. Kenanya orang sanggup lagi mengarung doa panjang, dah kesal lagi. Uang ngamin diusap ke muka, karena diusapnya di tiang tiabu. Hanya tiabu yang bersinar, wajahnya yang tak. Bapak Ibu yang kami hormati, banyak hadir dengan kita malam hari ini. Ada kades, kades baru, semuanya dapat kali dilantik. Pokoknya, alhamdulillah, sejarah itu ya. Pendengar Herwani nggak jadi kades, nggak jadi kades, itu kakak gitu ya. Yang datang ke masjid, pengurus masjid, Haji Rodi pulau. Belum 4 tahun yang lalu dia dinamkan haji. Ya mudah-mudahan ya, Haji Rudi, ya Rudi ya. Karena yang lain terkait lain, tidak dapat sebutkan satu persatu, ada penyuluh, ada Masdam, Kira, penyuluh galau, penyuluh kemenang galau, pakam galau ya. Tadi Ayu Herlina, suaranya masih menjulang. Ya walaupun umurnya tidak tergantung dengan umur, tapi suaranya masih lantang. Subhanallah. Beliau adalah merupakan Dewan Hakim di setiap ada MCQ di Musirawas Utara. Bahkan bukan perkara saya, maka itu Linggau, Musirawas, jangan-jangan lintas posisi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Waktu terus berlalu, inilah sudah tahun 2020 ya, 1442 Hijriah. Kita bertemu lagi dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana umat Islam ini memperingati Maulid. Hampir setiap tahun melantunkan banyak selawat-selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Kak Rodila sudah ngomong bahwa ketika Rasulullah meninggal, yang dipanggilnya umati, umati, umati. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya. Tarikan nafas terakhir Rasulullah ketika ditarik oleh malaikat pencabut nyawa luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu yang kami hormati, ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat pencabut nyawa, ketika itu malaikat ngomong, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dijawab oleh Siti Fatimah. Dari mana? Aku datang dari jauh ingin bertemu dengan Rasulullah. Apa kata Siti Fatimah, anaknya Rasulullah? Rasulullah dalam keadaan ada urusan dengan dirinya, dia sedang sakit. Diulangi lagi oleh malaikat pencabut nyawa. Assalamualaikum. Gemetar Siti Fatimah itu ketika diulangnya yang 2 kali itu. Didengar oleh Rasulullah di dalam. Ya Fatimah, siapa yang datang? Tidak tahu ya Rasulullah. Ketika aku menjawab salamnya gemetar kaki aku. Suruh masuk. Ketika dia masuk, ditanya oleh Rasulullah, kau datang sekedar bertamu, apa nak nyabut nyawa? Dua-duanya, kata malaikat pencabut nyawa. Tapi walaupun bagaimana, saya dipesan oleh Allah, aku nanya dulu denganmu ya Rasulullah. Sebab Allah ngomong, tanya dulu dengan Nabi Muhammad, nak dicabut atau belum? Oh itu Bu, itu Nabi. Mengkitu ada kakek cerita, ya, ada kakek cerita tanya. Tahu tak kabar menyambut sambil narik sambil nerjam. Tangan narik kaki nerjam. Ya Allah, sesuai kalau ada yang mati itu ada yang kesilat. Ada yang tak keluar. Mula sambil narik tangan sambil nerjam. Tapi Rasulullah ditanya dulu. Ternyata di Rasulullah silakan. Tapi ingat kata Allah, tariklah nyamuk ambaku satu itu bagaikan menarik rambut di dalam tepung.
Kata malaikat, kata Nabi Muhammad, ya malaikat pencabut nyawa, malaikat Jibril mana? Malaikat Jibril kena terakhir, sudah turun ayat yang terakhir itu, dia tak bertemu lagi dengan Rasulullah, suruh datang. Dia nunggu di langit pertama, suruh hadir. Hadirlah malaikat Jibril ketika itu. Ketika hadir, malaikat Jibril menyaksikan waktu penarikan nyawa terhadap Rasulullah SAW. Sampai malaikat Jibril noleh tempat lain. Bayangkan, begitu sakitnya juga terasa dirasukan oleh Rasulullah tarikan nyawa yang terakhir. Tapi ketika itu Nabi ngomong umati. Napa ni khawatirnya sampai dia memohon kepada Allah, tolong ya Allah, jangan cabut nyawa hamba umatku sesudah aku ini, jangan seperti tarikan seperti aku. Bayangkan harapannya. Nah, kita ini memperingati Maulid Nabi ini rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Aku tak perlu nak cerita dari awal dari akhir, dan dicerita oleh Maulid Masdar tadi. Rasulullah lahir ya, di tahun gajah ya, terus anaknya nama tuanya Abdullah, disusu ke dan cerita ke. Kalau aku nak cerita lagi panjang, kita 2 hari 3 malam. Aku nak ambil hikmahnya dari artinya memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, sekilas saja walaupun bagaimana Nabi Rasulullah itu lahir di tahun gajah. Ketika itu semerautnya kota Mekah Al-Mukarramah itu penuh kejahiliaan, penuh kebodohan, di mana-mana ada pembunuhan, di mana-mana ada fitnah. Kota Mekah semeraut, ketika itu kelam kabut, tapi ketika itu lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lahir itu luar biasa Bu. Ka'bah itu ingin dihancurkan oleh tentara Abraha. Bayangkan, makanya kita ini ada permasalahan, bisa kita ngomong dengan bini kita. Ketika istri ada masalah, boleh curhat sama suami. Anak ada masalah, boleh ngomong sama ibunya. Tapi kalau tidak juga sanggup ngomong galau, ngomonglah dulu dengan Allah Subhanahu. Jangan cak berani Dewi guna. Jangan selalu meninggalkan Allah, maksudku dalam seluruh urusan ini. Ngadulah kepada Allah. Ketika Abdul Muthalib Abdul Muthalib neneknya Rasulullah itu, ketika tentara Abraha ini menghancurkan Ka'bah, itu Abdul Muthalib bayangkan, dia ketika melihat tentara bergajah, itu tidak sewenang-wenang dia langsung melawan langsung itu. Tidak sanggup Bu. Tentara bergajah itu bukan ratusan, naik gajah pakai senjata. Sementara Abdul Muthalib nak melawan dengan badannya sendiri. Kalaupun barang yang dipegangnya, tombak yang dipegang cuma satu. Akhirnya Rasul Abdul Muthalib sedikit berlindung, bersembunyi dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Allah, tolong aku. Aku serahkan kepadamu. Aku tidak sanggup untuk melawan tentara bergajah itu. Satu niat aku tidak berani melawan, aku sudahlah bersama. Maka turunlah perintah burung ababil, burung ababil dengan ayat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tarmihim wa ja'alahum ka'asfin. Coba anak-anak murid tadi itu lah hafal galau, bukan soal hafalnya, beraninya itu nak. Coba sini, siapa yang berani? Maco alam sarokai. Ada tak yang berani? Coba tunjuk tangan yang berani. Nah, kan? Tidak mudah berani ni Bu. Yo, berani. Mana yang di luar tadi? Yang rombongan ini tadi? Tidak apa-apa, terus ya. Mau tadi aku sekali baca alam taro kaifa qala rabbuka li ashabil alam yaj'al kaidahum bi wa arsala alaihim tayran tarmihim bi ijaratin faj'alahum ka'asfin. Nah,
ayo di sini. Maka tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Belum ya? Tidak ada yang berani. Yang ini berani dah, ini berani. Ayo. Atau yang kecil lah. Apa? Jadi bukan dah hafal tapi keberaniannya ini. Padahal itu sebagian alat roka itu termasuk untuk kalau budak-budak ini untuk memberani juga, Bu. Kalau ya Herlina itu, soalnya ngajinya tampil, jangan cuma panggung. Itu termihir 7 kali yuk. Itu jangan cuma dibaca itu. Kata ini katanya dikit. Apalagi termihir 7 kali. Nah itu untuk supaya jangan ilmu itu ya. Ya ada yang hafal itu. Ayo, surah Al-Fil. Ini. Subhanallah. Dan mudah untuk menjadi pemberani. Jangan main-main. Ayo, surah Al-Fil. Sekolah berapa? Untuknya hadir lah. Ada tak? Ada, alhamdulillah ya. Tapi jauh. Alhamdulillah. Ada yang mau di belakang. Yang mau di belakang. Belum. Kalau itu aku maju. Sudah baca. Memang kadang-kadang itu ya. Nah itu. Jadi orang yang hafal Quran itu banyak rezeki ya insyaallah. Amin ya robbal. Teruskan ya. Ketika tentara Abraha ini menghancurkan Ka'bah, turunlah ayat tadi. Maka diturunkanlah burung ababil yang membawa batu yang panas, langsung dilontarkan kepada tentara Abraha. Seluruhnya mati berkelipangan, ada yang mati sekaligus, ada yang tidak mati membawa penyakit ke dusunnya, dan di dusunnya menebarkan penyakit, mati gara-gara juga dusunnya. Bayangkan Bu, hebat Allah? Hebat Allah? Murah. Allah hebat, Allah kuasa, Allah segala-galanya. Itu. Jadi kemungkinan itu tadi Abdul Muthalib tidak melakukan sendiri, tapi dia berserah diri kepada Allah Subhanahu. Akhirnya lahirlah Nabi, dari Muhammad lahir, ya. Dengan kata wong tua lana, ada untuk betina wae, tapi dia semakin besar. Kemudian untuk Kino mati, dipelihara oleh pamannya, neneknya dulu, neneknya meninggal dan kemudian pamannya terus, akhirnya dia berdagang, jujur dan sebagainya. Nah jujur inilah Pak Kades. Omongan Pak Kades tadi nak. Mana jujur dah kan disuruh juga. Kalau lagi dengar Pak Kades negatif lah, juang nah gila ini masalah. Jadi aku teringat mendiang Gus Dur, almarhum Presiden mantan. Ujinya, aku mahasiswa. Adik-adik, kalau nak mencari orang yang pintar di negeri ini, berambun banyak. Nak nyari pintar, tapi nak nyari wong pade, baik, jujur, itu sulit sekali. Bayangkan. Aku teringat, ya Allah, didengar, mana nyari wong pintar, wah, pintar tak soal. Bercakap dunia ini dari hari ini sampai seminggu tak jam-jam. Ya, dari pagi sampai dibuktikan. Maka kata Rasulullah, "Wa yuhibbud dunya
wa yausanna akhirat. Aku khawatir nanti suatu masa, kata Rasulullah, umatku ini kalau berbicara dengan dunia ini luar biasa bu, hebat, pandai, bagus, ilo, semuanya wong kemana nih yang cakapku terpesona, itu kan, itu lagu merah bro, terpesona, terkesima, alam apa kamu ini kalau berbicara tentang dunia, tetapi kalau lebih bicara tentang akhirat mulai alergi. Gimana Ustaz? Jujur baik kita dimasuk gue. Apa mulai imam mencoy pandang, mulai alam banyak batu di belakang. Kalau imam mencoy wadduha walaili idza saja. Puji imam saja. Aku dah baca nah, apa di belakang. Ital dimana imam mencoy ya. Akhirnya imam itu kan langsung uang hobi pulau bersendiwara, berkelakar juga kan. Tunggu kau besok pagi. Cuma cuai panjang-panjang. Jadi kau waladolin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya Allah, jemaah. Surah Al-Baqarah dibaca. Ada yang batal duluan. Dalam itu Dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allahu akbar. Dua ayat ini. Semudi jemaah. Pikirnya nak Al-Baqarah dan baca, rupanya cuma dua ayat baik. Puji imam, ajulah kau semudi kau. Kenapa saya bilang kalau berbicara tentang dunia ini baca, hebat, bagus, pandai, ilo, tapi bicara tentang akhirat salah satu tadi. Jika sudah di dalam satu acara, bisa jauh-jauh. Aku mohon ya, kalau kamu, tapi mudah-mudahan di tempat ini dah, tempat lain baik. Kalau di tempat pesta itu, kalau ada ngaji itu, iya bu, ya ada orang ajak ngomong, gitu, pakam juga gitu. Atau macam ini, model. Ini, mau ngajak ngomong sebelah, ngomong pula. Semakin yang ngaji tadi lagunya tinggi ilo, semakin tinggi pulaunya ngobrol. Yang hebatnya ketika ngaji itu, sadaqallahul azim, diam seumur ya Allah. Nah ini godaan dunia. Kalau bicara tentang akhirat, mulai alergi. Yang aku ngomong tadi, imam mencoy panjang, mulai banyak yang membantu. Keluar dari masjid, tegak cuma 5 menit atau 5 menit dan 10 menit. Paling 5 menit lah sholat kalau kacang dikit. Alerginya, sholat lamunya, tapi sudah keluar dari masjid, mulai ngobrol-ngobrol, mulai kongko-kongko, di bawah batang, apalagi hujan pagi, jam pagi maksud itu, tidak kemana-mana, mulai sampai jam 10 ngobrol sudah ngobrol tentang dunia ini. Obrolan yang tingginya sampai Amerika, sampai mana-mana. Cerita Amerika, Australia dan segala macam, maka kami yang jauh cerita, ternyata Danau Rayo belum pernah datang. Aku baru sekali lihat Danau Rayo. Nangis aku. Danau Rayo sih. Kenapa aku nangis? Ya Allah, aku lah kemana-mana, baru Danau Rayo baru datang sekali ini. Jangan bayar doa apa-apa, jadi betul-betul jadi perahu. Kenapa? Rasa-rasa dosa. Nah cerita panjang lagu mana-mana, Danau Rayo belum datang. Itu saya mau lihat kamu. Umpama kan, nah cerita kemana-mana, rupanya sungai belum mana belum kamu datang. Ulu Bina. Kalau aku yang paling ulunya aku datang. Aku dari Pulau Bida, 3 jam perjalanan ke Ulu Simpang itu. Dan nemui masyarakat perkampungan suku Panadalam. Terima kasih dengan masyarakat Nyoman, ketika aku jadi kepala KUA selama 4 tahun, dapat informasi dari sinilah. Katanya di Hulu, Mina ada uang luar di dalam hutan. Dari situ kami selidiki, ternyata kami mulai putar dari Pulau Bida, akhirnya ternyata bukan memang wilayah Jambi tempat uang itu berada, tetapi adanya di Pulau Utara. Di antara Nyoman dengan Pulau Bida. Dulu sekali 3 jam perjalanan macam canak patah kaki.
bukan bermotor, jalan setapak bu dari Pulau Tiga itu. Nak numui suku anak dalam 18 pondok, kakak 18 pondok, 42 mata pilih, lah milih puluh ada 42 mata pilih, dan kemudian 92 orang yang ada di situ. Sungguh perhatian, ternyata dia sudah beragama non-Muslim. Allahu Akbar. Kalau ada orang dari Kalimantan sudah gigit. Apa boleh buat? Tapi alhamdulillah anak-anaknya sekarang kami melapor dengan bupati di itu. Ini cerita nyata nih, cerita nyatanya. Aku melapor dengan kes Bangpol, yaitu dengan bupati Pak Sarip, dan kemudian aku juga bupati. Tahu diam-diam, tenang-tenang kita bangun rumah singgah di Lopik, tempat persinggahan anak-anak suku anak dalam. Dibangunlah dan dikelola oleh dinas sosial. Sekarang suku-suku anak dalam itu anak-anaknya baik dari muakonya itu Sungai Jernih, Sungai Kijang, Muara Titiu, dan kemudian di Ulu Rawas itu kalau tidak anak-anaknya sudah ada di sekolah. Tenang bede, isinya pagi-pagi sekolah, malam kita suruh ngaji. Biarlah bertuanya non-Muslim, insyaallah anaknya jadi baik. Ini kenyataan ini. Itu memang ceritanya ya. Cerita yang aku adanya. Inilah perjuangan kita. Aku terima kasih tapi aku dapat cerita ini dari sini sebenarnya. Pak Kades, aku dapatnya dari sini, dari teman ini. Sebab tahun 2008 waktu bersama Musirawas, uang dari Pulau Tidak itu ngomong katanya wilayah itu ada di Pulau Jambi intinya. Muncullah ketika itu masih ngomong Pulau Jambi. Jangan dijengoi di situ. Ternyata ketika ada informasi ini kita tetap ngejar dan kemudian melalui Pak Polisi juga kita tebarkan, kita selidiki memang ada di dalam perjalanan 3 jam perjalanan. Jalannya terputus oleh air sungai. Jalan naik turun, tidak ada lagi jalan. Nyusul sungai 30 meter, 50 meter naik lagi. Allahu Akbar, dan hilang di jalan. Iya, Sungai Simpang. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah berkat dari hikmah maulid kami tadi. Sering-sering selawat Bu. Karena orang-orang yang sering selawat kepada Rasulullah itu dapat ganjaran 10 ganjaran. Orang satu kali berselawat kepada Rasulullah, 10 ganjaran kebaikan diberikan Allah. Dalam satu kebaikan Allah berikan rezeki menggiring di dalamnya 10 rezeki. Hebat tak? Saya ulangi, 1 selawat 10 kebaikan. Setiap satu kebaikan 10 rezeki menggiring di dalamnya. Apa iya Pak Ustaz? Tak percaya lah jualan. Rezeki ini bukan duit lain. Anak sehat, punya anak banyak, anak sehat, kita sehat. Rezeki itu. Cuma baik hari ini dapat 1 juta, pun masuk rumah sakit berubah 3 juta saja. Cuma baik. Tapi dengan kita sehat, insya Allah mudah-mudahan rezeki akan mengirim di dalamnya kebaikan. Selawat ini banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ada selawat Nalia. Banyak selawat di sekarang ini. Ada selawat di 70. Allahumma sholli ala sayyidina. Tadi aja Mas Dai ya. Itu selawat untuk. Nah itu kalau yang hafal selawat itu ajari kepada anak-anaknya bisa ngajar nenek dan orang tuanya. Selawat sifat namanya. Selawat itu untuk menghindari penyakit yang belum sakit. Kalau yang sudah sakit, amalkan 450 kali selawat itu. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wadawa'iha. Terus ya. Banyak selawat ini. Ya Nabi salam alaika, itu gaya lembutnya. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Apalagi yang lagu ini yuk yang koli-koli. Kalau yang lantun ini lebih lagi renyuan. Ya Nabi, coba
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Semua yang merasa ibu-ibu, yang bapak-bapak diam. Aku udah dengar suara ibu dengan suara bapak ini. Cek ibu nama yang dulu cek mana? Ibu dulu ya. Wahid sini kata. Ya Nabi. Alaika. Alaika. Soalnya di mana-mana yang kami majelis salim ibu-ibu. Kakek ibu bapak-bapak koleko nyari rezeki kok. Ibu-ibu disuruh di aja menjadi rezeki kita baca selawat. Yo dia bapak baiknya. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Itu malu-malu baik itu. Kalau latihan tunnya bagusnya, malam kalau emaknya bu, kalau pagi-pagi bu, ya Nabi salam alaika, sambil buka pintu pagi-pagi, sambil nyapu. Yang semayang kok, sebelum semayang subuh kok, yang semayang subuh, ya Rasul salam alaika, alam pelemah. Ganjaran dapat, memuji Rasulullah dapat. Kalau sering berselawat dengan Rasulullah, insya Allah mudah-mudahan, nah mulai dinyuk air kok tambah lama ceramah. Mudah-mudahan kalau sering berselawat, mudah-mudahan akan ditemukan bermimpi dengan Rasulullah SAW. Kalau lo bertemu bermimpi juga, insya Allah dalam waktu dekat, dalam waktu lama akan bisa hadir ke Raudhah, di mana tempat Rasulullah duduk, di dekat kuburan Rasulullah di Mekah atau di Madinah, di Masjid Nabawi. Amin. Tadi ada diomongkan, aku ini kasih haji, kasih bagian ngurus haji di Pulau Utara. Ibu, waktu aku jadi kepala gua dulu 4 tahun, aku berdoanya supaya uang kecamatan Lobet banyak uang nikah. Terbukti bu, nih ya, tanyalah dengan ketiga-ketiga N. Kalau ada dusun yang tak ngaku dusun itu dekat uang nikah, coba cek, ada tak uang pacaran kamu, datangi, aku dulu. Ku didatangi, dihadirkan, aku lu nikah. Ini pak, masalah duit gratis. Oh iya pak, iya. Nikah. Mohon maaf teko siapa yang kemarin kabur dia. Iya. Jangan dengar sejarah itu bu. Hampir seluruh keluarga yakin. Bunda lagi kami nikahkan, kan lah sebagai saksi. Pakai buku nikah itu kan lah. Aduh nikah ya. Yang lain itu lagi laju, apalagi yang memang yang menikahnya. Itu menikah di tahun mana? Allah ya Rabbi. Nah, ketika kami jadi ngurus bagian haji ini, aku bukan lagi berdoa kecamatan Rote, tetapi semua utara ini aku berdoa supaya banyak uang nafkah haji. Amin ya Rabbal. Terbukti bu, 2017 semua utara ini uang nafkah haji sudah 316 orang, termasuk Kak Rodi. Oh, ini ada.
2018 itu 362 orang. Termasuk Ibrahim. Kamu mana ada juga ya? 19 orang. 19? 2019. 19. 2.362 ya. Naik berarti kan dari 316 362. 2019 Sumatera Utara ini naik jadi 400 di bukunya. Nah 2020 ini sampai bulan 10 ini ada 271. Mungkin agak turun gara-gara COVID-19. Teko bukan lagi orang haji, berangkat hajinya turun di bulan. Dan kami juga sebagai petugas berangkat tertunda juga. Insya Allah doakan tahun depan insya Allah berangkat. Amin ya robbal. Nah kalau sering berselawat tadi banyak yang jalan bu. Pemerintah Nusa Utara ini tahun belakang 100 orang gitu bro. Dusun Kuado yang di Nosi Kuado itu. Jelas 100 uang kan dari 82 desa. Pengumuman 2 atau 1 ya. Lagi tahun akan datang kabarnya 250 atau 200. Nah diadopkan tahun datang nanti. Mudah-mudahan begitu tapi nasib kalau doa. Jadi kan Ibrahim ya apa kapan berangkat 2036 kalau kita kata lagi jangan Kak berdoa dengan ekstrim. Ya Allah jangan cabut nyawaku dulu sebelum aku ke Mekah Al-Mukarramah. Ya itu doa. Setelah di Mekah doa lagi. Ya Allah, akulah datang di Mekah. Bedai sekali inilah naik haji. Dan hilang sekali itu. Yang katanya nak ke Mekah, nak lagi saja. Nah sekarang kalau Bapak Ibu saudara-saudara yang kira-kira bukan aku mau tidak berduit, duitnya masih ada kuno lain dan masih juga terbatas. Ada sekarang ini orang menunjuk brosur kalangan dari Sinarmas, Pegadaian, Panin Dubai itu menunjuk kalangan, ibu. Kalangan ini luar biasa bu, ya murah selama 5 tahun ada 645. Cak melidit motor baik. Yang kita rebut adalah nomor porsi, karena porsi tidak menunggu kita porsi itu. Itulah yang harus mengambilnya. Jadi lu dia tunggu mana aja pun datang dia. Katanya 40 anaknya nak di lajunya datang. Kalau nyamuk banyak bu melalui kalangan ini. Kalau barusan ini dari SP5, SP5, SP4, SP3 sampai 50 orang yang sudah daftar haji. Tahun 2018 2019 itu hanya mampu itu sampai 60 orang. Bayangkan. Lewat kalangan ini. Nama ini ada juga, ada namanya. Tapi maksud aku itu ini belum agak banyak gara-gara ini aku rasa yang daftar haji balik ke dusun tak ngomong di daftar haji. Pak Ustaz, kalau kami ngomong takut kaget dia ngomong riak Pak, sombong. Siapa yang ngomong sombong? Karena tetangga nanya dari mana? Kan begitu kita pergi dari mana itu kan tetangga nanya kan? Dari mana? Kalau kita ngomong dari dompet dari Librau sudah selesai. Tapi katakan yang sesungguhnya dari nafkah haji. Jadi usah malu. Nah ketika ngomong dari nafkah haji itulah, maka insya Allah mudah-mudahan. Mas dah, sudah Mas ya? Baru dewean ya? Tadi usul kan baik. Karena boleh bu, dewean boleh. Kalau peraturan tidak berubah, aku contoh baik. Ini tidak apa-apa ini. Saya ngomong di tengah dulu deh. Saya Mas dah kamu. Dia nafkah dewean. Diponis 2000, anggapnya 28 mau dia berangkat. 2030 suaminya yang daftar. Kaget pas Mas dah berangkat ditarik jadi muhrim. Nah, itu. Jadi kita ini campur pintar dan salah subur sebenarnya. Tadi beliau ini kalau yang budi jangan kayak jangan, budi jangan. Budi umur jangan. Yo, tapi terakhirnya terserah kamu ya. Yo, malah dapat dari nomor kerja sudah di bank kami dari mana dari Mekah ini. Nah itu seringan ya dalam urusan
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Oh, lemah kan? Kembali kepada Rasulullah tadi. Ibu, kita ini umat Rasulullah. Bangga nian Bu, kita jadi umat Nabi Muhammad SAW ini. Nabi Musa itu Bu, dia berdoanya dengan Allah. Ya Allah, pertemukan aku, nanti aku jadi umatnya Rasulullah SAW. Saya tidak bertemu. Tapi siapa yang bertemu jadi umatnya Nabi Muhammad SAW? Ketika Nabi Muhammad sedang duduk di Masjidil Haram, datanglah dua orang pemuda Bu. Laga-laga tanam ini, pemuda ini. Datang kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Kata Nabi, siapa kamu ini berdua ini? Bangsa manusia, bangsa jin, aku bangsa malaikat. Kata orang dua tadi, kami bangsa manusia ya Rasulullah. Kenapa aku tak pernah tengok kamu? Kami inilah hidup ribuan tahun yang silam. Terkejut Nabi Bu. Perkenalkan satu-satu. Yang pertama mengenalkan diri. Puji yang pertama, aku ini Nabi Al-Hidir alaihissalam. Subhanallah Bu. Nabi Al-Hidir Bu. Jadi aku inilah sudah hidup ribuan tahun yang silam ya Muhammad. Aku berdoa kepada Allah, jangan cabut nyawaku dulu, panjangkan umurku. Aku nak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Aku nak jadi umatnya. Karena dikabarkan sebelumnya Nabi ini bukan sosok nabinya, bukan jasadnya. Nur Muhammad itu sudah dikabarkan. Karena dalam riwayat kata Allah, tidak kujadikan dunia ini, langit dan bumi dan seisinya ini, kalau tidak kujadikan nurnya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan. Jadi rupanya doa Nabi Al-Hidir ini dikabulkan oleh Allah. Bertemulah dia dengan yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah itu Bu. Kau siapa uji Nabi? Yang sikap yang satu ini. Aku ini Nabi Ilyas. Ya Muhammad, ketika umurku waktu itu 150 tahun, datang malaikat pencabut nyawa dan nyabut aku. Nak cabut nyawamu. Ketika dia nak nyabut, tapi kan kita kan Nabi, mungkin kita dah baca itu. Apa kata Nabi Ilyas? Atas perintah siapa kau nak nyabut nyawaku? Atas perintah Allah di malaikat pencabut nyawa. Kabarkan kepada Allah, aku masih nak berzikir. Wah, akan juga Nabi Ilyas itu. Kalau aku nyawa pula dicabut, kuda baca berzikir lagi menyebut nama Allah. Sampaikan kepada Allah. Dan kemudian aku nak jadi umatnya Nabi Muhammad juga. Karena dikabarkan bakal datang Nabi Muhammad. Tolong dengan Allah, panjangkan umur aku. Balik Bu malaikat itu. Madam Allah Bu. Dan itu dikabulkan. Sampai sekarang Nabi Ilyas itu masih hidup. Tapi walau alam di mana dia berada. Termasuk Nabi Al-Hidir juga di mana berada. Jadi kesimpulan, ada kesimpulan. Setelah aku banyak meneliti ke dusun-dusun dan di Linggau, orang-orang yang panjang umur yang kutemui dan badannya sehat, rata-rata dia punya doa panjang umur. Jangan main-main di Helena. Dah. Kamu tiap hari mikir mati gancang, mikir mati ni. Ibu-ibu kena ada capek dikit, cucian banyak mulai. Segala kamu lemak baik, naruh baju, ku gaji dah kata, model kau mati aku. Terus tiap hari, mati matinya.
Jadi Pak Ustaz, jadi aku boleh berdoa? Nggak boleh. Karena maut ajal itu kan Allah yang atur, nggak tahu gitu. Allah yang punya rahasia. Setelah aku temui ini nggak tahu kamu temui. Setelah aku banyak temui, tapi mohon maaf ya, bukan berarti lagi orang yang pengen umur lagi tak kasih doa bukan itu. Pokoknya itu. Ini menurut aku yang temui. Aku tanya, ada yang jemaah haji kita yang kemarin itu umurnya 105, sekarang masih gagah, badannya baik kecil, betina badannya kecil, jalannya wah lincah nih ibu ini. Iya, aku tanya, Mbak, nyetel dengan jauh, Mbak ada doa apa Mbak? Ada doa? Ada mungkin Mbak ada doa? Oh, cuma doanya lain saja. Doanya lain bu, bukan doa Arab maksudku. Ucapannya, Allah. Tapi aku ni ada Pak ucapan. Di mana je? Ujarku. Ketika berdenging kupingku. Pernah ada tak? Pernah ada berdenging? Wah, ketika berdenging kupingku aku mengucap. Ucap aku, ya Allah. Jangan cabut dulu nyawa. Tunggu aku bertungkat bambu seruan. Air jangan. Tunggu bertungkat bambu seruan. Sesuai badannya kecil pendek. Artinya merupakan doa juga. Nah makanya ada doa Allahumma Allah berkhair, wabal barokah, wabal nikmat, wabal rezeki, wabal sehat, wabal kuat. Aku ada temu di Linau itu. Wong sehat bubuk tua. Itu doanya. Ayat minta ada doa itu. Pokoknya dibaca yang sehat, yang kuat. Sesuai itu. Bapak ini kuat. Jadi intinya aku gambarkan tadi bahwa Nabi Al-Hidir, Nabi Al-Ilyas pernah berdoa kepada Allah minta dipanjangkan umur nak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Muhammad meninggal, Nabi Al-Hidir masih hidup, Nabi Ilyas masih hidup. Maka kalau kamu nak terhaji tadi umur tua, jangan putus asa. Banyak yang nak terhaji ke kantor itu. Apa ditanya berapa lama Pak? Berapa? 20 tahun. Kalau pulang mati, mohon maaf Bu, mohon Ibu yakin bahwa 20 tahun lagi Ibu mati. Tidak usah nafkah haji Ibu, repot kami je. Iya, lebih baik duit dibawa balik, dimakan kenyang-kenyang, dimasak lemak-lemak, kena persiapan untuk menghadap kematian. Pak, aku main itu lah, Ibu ngomong itu. Jadi mana ni? Nak nafkah beda? Dia buat nafkah. Namanya umur apa? Panjang umur Pak. Nah, itu waktu. Jadi berpikirlah yang baik-baik ya. Itu. Jadi itu. Tapi kita ngomong kaki kamu ngomong pulau. Tadi Pak Ustaz, Nabi Muhammad umurnya 63 tahun. Pernah tak kita memperingati kematian Rasulullah? Pernah tak kita memperingati kematian Rasulullah? Yang kita ingat terlahir. Jadi berarti kita lagi ngomong pulau. Apa Rasulullah tidak pernah haji? Nah inilah hebatnya. Rasulullah orang-orang yang hebat di mata Allah, para wali Allah, para mujahid, wali Allah, Nabi dan Rasul, dan kita juga termasuk ketika kita berjuang di jalan Allah, ketika kita meninggal, pindah alam saja. Bahkan ada ditemukan sebuah dalil kalau kita sedang membaca selawat kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab. Dan ketika itu roh Rasulullah dihidupkan kembali untuk menjawab salam dari kita tadi. Maka jangan aneh kalau datang ke Madinah, ke Masjid Nabawi bertemu. Saya kemarin waktu umrah bertemu dengan Malaysia. Pakcik, nak kemana Pakcik? Nak balik ke hotel? Tidak, aku nak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kaget. Di mana Pak bertemu? Rupanya di Raudhah itu dia nak bertemu, bukan nak siapa. Itu ngomongannya. Nah itulah, jadi itu. Jadi kalau kamu nak bertemu dengan Rasulullah SAW, salah satunya bisa datang dalam mimpi, bisa jadi kita datang ke Mekah Al-Mukarramah, amin ya Rabbal, ke Madinah ya, ke Madinah Al-Munawwarah dan Mekah Al-Mukarramah, amin ya Rabbal.
kita ini, tapi Pak Ustadz, kami ini memperingati Maulid Nabi, Nuzul Quran, ya, Isra Mi'raj. Kami ini dianggap umatnya Rasulullah. Kalau kamu banyak dekat membawa sunnah Rasulullah, pasti insya Allah mudah-mudahan kita termasuk golongan dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ciri umat Nabi Muhammad itu adalah keras dalam urusan mempertahankan agamanya. Nah, di mana Pak Ustaz? Apa kami ini yang berperang? Yang mempertahankan agama? Tidak. Merapikan masjid itu termasuk. Ya? Ngajar ngaji, ngajar membaca Quran. Nah, karena salah satu untuk memantapkan iman di dada ini, salah satunya adalah orang yang sering membaca Al-Quran, orang yang mengajar Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran. Karena dari Nabi itu jelas, orang yang belajar dan mengajar Al-Quran itu adalah orang yang baik di antara kamu. Jadi orang yang baik di antara kamu itu orang yang mengajar Quran, orang yang belajar Al-Quran. Aku jujur baik sesibuk apapun aku di Nusantara, di rumah tuyul masih aku ngajar ngaji. Masih banyak murid. Semuanya tahu yang diajar kok benar atau tidak, mahramnya benar atau tidak, yang penting pun ngajar ngaji. Jangan sampai kita baca ngaco ini. Kamu kira baca kalau orang sekarang umat Islam baca ayat kuat banyak kita baca. Maka nenek-nenek ibu-ibu itu kalau mau belajar dengan guru, belajar dengan cucunya. Macam mana itu bosan? Cucu suruh ngaji, dia balik kita tanya, siapkan duit. Coba cung, baca yang di ngaji tadi. Yang mana nih? Yang tadi kau ngaji tadi itu Rp1.000. Puji cucu tadi. Duit rupanya. Rupanya. Itu nenek cerdas. Dia malu belajar dengan Erlina, belajar cucunya. Cucunya suruh ngaji dengan saudara Erlina dan lain-lain menurut ngaji ya. Balik, nah itu bu, ini anak dulu. Aku minta dapat ini, kau dah uji di kau menjadi saling. Ibu-ibu sudah bercurhat dengan aku, Pak. Alhamdulillah sekarang belum baca Quran, Pak. Lebih iso, Pak. Selama ini tidak baca, Pak. Ibu dah belajar, malu. Ibu belajar dari mana? Belajar dengan cucu aku. Macam mana caranya? Nah itulah ceritanya tadi. Cucunya balik dari ngaji, disiapin duit, mulai ditesnya. Coba coba, gimana tadi itu? Oh, mantap gini nih. Abah, kalau gini nih sudah. Besok terus. Akhirnya neneknya sekarang bapak kami tuh. Jangan pula ketemu mek, jangan mek pula. Itu namanya nenek Nah, itu mesti kudu. Jadi orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quran itu salah satu orang yang imannya mantap. Nah itu. Paham? Ibu paham dah? Ayo Ustaz, tak kobar belajar Al-Quran ini. Baca Quran tak kobar Ustaz. Aku yang tak kobar tu. Iyo. Satu huruf yang kita baca itu, satu huruf itu ganjarannya 10 ganjaran. 2 huruf 20 ganjaran. Terus itu kalau hari biasa bu, kalau dibaca bulan Ramadan kayak ngaji. Nah jadi ciri-ciri kita ini mengaku Rasulullah ini salah satunya adalah menuruti perintahnya, sunnahnya. Mana para nabi dan rasul, para wali-wali Allah itu luar biasa bu. Baca Quran ini sekali duduk baik. Apalagi kita dengar wali Allah baca berzikir la ilaha illallah 70.000 kali pun sekali duduk. 70.000 kali. Aku nak berhajat sampai nak tanggal 9 kaki berhajat
Maka la ilaha illallah nak 70.000 kali baru 31 kali. 31.000. Baru 31.000, Bu. 1.000 semalam, 1.000 semalam. Jadi ilustrasi ini. Aku nanya aku baik supaya nak sampai ke 9 KG pemilihan pilkada KG. Semoga aku berharap yang jadi pemimpin di Pulau Utara ini yaitu dapat pemimpin yang baik. Jadi aku amalkan la ilaha illallah. Kalau ibu nak melok mulu, melok. Aku yang benar-benar berdoa ya. Atau berhajat kata dirinya boleh. Pak, anak nakal nian Pak. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Melalui ini tadi, berzikir. La ilaha illallah 70.000 kali. Dihajat niat. Boleh tak Pak Ustaz? Laki pun hanya satu aku lain lagi. Kalau laki pun sayang dengan kamu boleh. Mau laki dan hanya satu kamu aku udah nyuruh. Laju. Balik laki tadi. Mandi. Sudah mandi pakai nandok, lakinya. Uji bini ngapa pakai nandok? Untuk pakai perintah. Menuju kamu baju. Nah itulah kelewatan itu namanya. Jangan Bu, kalau nak nyuruh nyayang boleh. Tapi mau nak nyuruh ngambil kata jangan. Bahaya. Yang pegawai laki ini. Dia. Pergi pegawai dia baca balik. Ya, termasuklah istri suami juga. Kok laki ini istri itu hormat baik. Kalau kau takut, masalah juga. Kalau bini bertemu laki, tak mungkin takut. Allah ya Rabbi. Belum masak Bu? Belum Pak. Kenapa belum masak? Takut. Takutnya siapa? Ini kamu. Masalah juga. Jadi jangan takut supaya dia hormat baik. Ya? Jadi itu. Pak Ustaz, jawab boleh ngajar-ngajari, berbagi. Karena kata Allah, ketika kamu ada suatu kebaikan, berbagilah. Cintalah kepada orang lain. Jujur deh Bu, aku tuh kemarin umroh bebarengan dengan umroh Utara itu tidak nyampe. Mungkin amalan aku ini dalam amal subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 10 kali Bu sudah sholat. Mungkin itu mungkin. Kenapa rupanya pas melihat batu itu gak bacaan. Subhanallah, alhamdulillah. Malah aku ini je. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Mungkin itulah amalan. Sudah tahu bagaimana Pak Ustaz? Aku ngajar majelis kali dulu ibu tu orang tanya saya itu. Kau dapat rezeki. Biar tak susahnya hidup ini. Baca ya Latif 129 kali. Ada yang amal tu? Belum. Ya Latif, nama Asmaul Husna ya Latif. Baca 229 kali. Jangan lebih, jangan kurang. Itu petunjuk. Sesudah semayang, sudah sholat. Barang siapa mengamalkan 129 kali sesudah sholat, insya Allah dia tidak akan dimiskinkan oleh Allah. Kita hidup di dunia ini tidak pernah kaya niat. Yang penting apa yang kita inginkan. Nak beli roti, nak beli ikan, nak jalan meninggal. Itu baik, itu kan teman-teman itu. Iya. Itu. Ingat 129. Tapi ada juga Pak Ustaz, ada amalan yang lain tak? Belajar amalan yang kemarin kan jauh amalan. Belum Pak, tak berhasil amalan itu. Dia amalkan apa tidak? Sebenarnya tidak kuamalkan. Kenapa tidak diamalkan? Itu napa? Namanya itu napa? Kenapa? Latif musulah aku. Astagfirullahaladzim. Gara-gara Latif musuh namanya, lagi tidak nama ya Latif. Nah, masalah sakit. Pokoknya Latif musuh namanya, nama Latif. Itu
ada sejarah juga. Jadi setiap sholat lakinya maca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tidak pernah diaminkan oleh ini. Bertahun-tahun. Suatu ketika suaminya penasaran, diulangnya lagi, didengarnya, tidak pernah ngaminkan. Terakhirnya lakinya ngomong, kenapa kamu tidak pernah ngaminkan? Doa dulu. Tidak baca yang kamu sebut nama itu terus. Nama yang mana? Hasanah. La ilaha illallah. Ibu, coba sekali-sekali sebut nama aku Maimunah. Allah ya Rabbi. Bercuma baik, sering datang ke majelis taklim. Tidak ngerti, cemburu, rupanya hasanah masa lalunya. Paksa lakinya nurut, tadi ganda ribut. Rabbana atina fid dunya Maimunah. Baru diaminkan ya, amin. Alhamdulillah, rusak sampai pede. Cuma baik datang ke majelis taklim terus, tapi cemburu dengan hasad. Yakinnya itu bisa terjadi itu memang, jangan main. Iya. Banyak cerita-cerita lucu. Lakinya nak mami tidak ngambil ke walat dolin dia. Dia dah kalah nyebut nama lakinya. Kena imam tu nyebut nama lakinya, kau nyebut amin. Kena lakinya amin. Ini kan akibat datang sering ke majelis taklim tapi belum belajar. Bapak Ibu yang kami hormati, melalui Maulid Nabi ini teruslah ibadat kepada Allah. Majelis taklim hidup lagi ya. Sudah majelis taklim. Aku terus sampai agak terkejut juga Pak Kades, Ibu Kades meninggal kemarin itu. Yang termasuk penggiat majelis taklim juga. Tapi yalah dia lebih dulu kami Allah doakan. Semoga amal ibadahnya selama ini diterima oleh Allah. Amin. Diampuni dosanya. Amin. Saking kamu terkejut, lanjut kita dalam kata. Agak ambil dunia rasanya. Karena salah satunya yang berusaha untuk nak nikahkan bundir itu nyoba. Nah sebelumnya sudah. Sebelumnya 2 tahun yang belum ada urus ini datang. Tapi belum 2 tahun betina tua Prabu. Dia betina begini siapa dia buat. Tapi setelah 2 tahun masa kadesnya beliau, dia ngomong, Pak, aku seorang wanita. Tak tega aku, malu aku. Betina aku di mana-mana. Nah akhirnya, kalau kamu sepakat, masyarakat sepakat, datanglah dengan aku. Aku jadi wali, kakek urusan. Pagi urusan. Ya, yang penting itu mempersatukan yang masyarakat, menghalalkan yang haram, jangan takut. Tapi jalannya benar, kalau tidak benar ya. Nah itu Bapak Ibu yang kami hormati. Teruslah berdakwah, teruslah majelis taklim, karena majelis taklim ini harus digiatkan Bu. Jangan kira perkara ini aman, makmur ini ya. Selama ini, karena masih ada orang yang menyebut nama Allah. Majelis taklim masih berjalan Bu. Ya, terus di mana-mana di dusun, di kecamatan masih berjalan majelis taklim ibu-ibu ini. Walaupun banyak yang datang itu ibu-ibu, itu baik. Karena bapak-bapak ini kapan ditanya kemana? Ini berpergian ala rezeki. Sama juga ibadat itu. Cuma nuri balik pun. Iya. Karena ada maghrib masih Isa dah kata masjid masih duit. Subuh masih malah tahu itu lebih. Ya. Itulah guna kita sekali-sekali di subuh datang. Rasa jauh-jauh mau ngomong aku di Noman ini, kalau uang dusun ini dia punya macam apa? Absen gitu ya. Jadi kalau terakhir aku nak khusus pagi Jumat baik. Ujian di Rudi aku nak pagi Kamis baik. Ujian lain aku nak pagi Selasa baik. Terus main itu pasti berisi begini. Yang bayar ini cek kompak gitu. Apalagi kita dia sudah memandang orang lain Bu.
Ayo siang nunggu dan masjid. Siang nunggu para ke masjid. Siang nunggu guru ngaji tidak masjid. Jangan pernah berkata-kata itu. Mungkin dia lagi demam. Mungkin dia lagi di kota lain. Mungkin dia coba-coba berkeliling ke masjid yang lain. Ayo, satu di Linggau, ikut-ikut tempat, ada musola, ada masjid, lemah pulau saya ini. Jadi kali sekali di rumah semaya.